Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 10 TKJ. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian sebelum kalian mendengarkan lebih lengkap dan jelasnya lagi seputar materi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang teks negosiasi. Materi kali ini masih seperti yang sebelumnya, saya sendiri yang menyusun, yaitu Bu Deni Dwi Yulihas Tuti. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 4.10 yang informasinya adalah menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara tertulis atau lisan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian diharapkan nantinya mampu untuk menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara tertulis atau lisan. Yang selanjutnya ada peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu ada 5 submateri. Yang pertama yaitu unsur-unsur negosiasi. Kemudian yang kedua, cara menyampaikan pengajuan penawaran. Yang ketiga, syarat tercapainya kesepakatan. Yang keempat, sapaan tuturan teks negosiasi. Yang kelima, pola-pola penyajian teks negosiasi. Jadi ada 5 informasi yang akan kita bahas secara lengkap pada pertemuan kali ini. Sebelum saya menjelaskan secara lengkapnya, silahkan kalian simak informasi tayangan video saya kali ini dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami informasinya secara keseluruhan. Baiklah siswa dan siswi semuanya, untuk melaksanakan negosiasi yang efektif, perlu kiranya diketahui unsur-unsur komunikasi. Dalam hal ini, negosiasi secara efektif pula. Apabila salah satu unsurnya hilang, komunikasi atau negosiasi
tidak berjalan secara maksimal. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur negosiasi. Setelah tadi kalian sedikit informasi tentang gambaran informasi materi pada pertemuan kali ini. Unsur-unsur negosiasi itu antara lain, yang pertama ada komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga ada media, yang keempat komunikan, yang kelima ada efek. Nah, kelima informasi unsur-unsur negosiasi ini ada penjelasannya masing-masing. Jadi silahkan kembali lagi kalian simak informasi materi saya yang berikutnya. Akan saya jelaskan satu persatu unsur-unsur dari negosiasi tadi. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator ini sama saja dengan pengirim pesan atau berita. Kemudian yang kedua ada pesan. Nah, pesan di sini itu sama saja dengan berita yang disampaikan. Kemudian yang ketiga itu media. Media adalah alat yang dipakai dalam penyampaian berita atau pesan. Yang keempat, komunikan, yaitu sama saja dengan orang yang berfungsi sebagai penerima pesan. Paham ya? Nah, yang kelima ini sama saja dengan unsur efek. Nah, efek ini adalah dampak atau pengaruh pesan yang disampaikan. Paham ya? Bisa dimengerti semuanya? Kita lanjutkan informasinya. Kelima unsur tersebut harus ada dalam setiap komunikasi, termasuk negosiasi. Dalam negosiasi, unsur komunikasi sangat penting. Proses yang dijalani harus sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Ini bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan kembali. Kita belajar pada submateri yang kedua, yaitu tentang cara menyampaikan pengajuan penawaran. Cara pengajuan penawaran ini cara menyampaikannya satu. Pembeli dan penjual itu bersikap sopan dalam menyampaikan pengajuan. Kemudian yang kedua, pembeli dan penjual tidak menekan pihak lain dalam menyampaikan pengajuan. Yang ketiga, pembeli dan penjual menyertakan alasan dalam menyampaikan pengajuan. Kemudian yang keempat caranya yaitu pembeli dan penjual menyampaikan alasan dengan cara halus untuk membujuk pihak lain. Ini 4 cara menyampaikan pengajuan penawaran. Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, kita akan belajar tentang syarat tercapainya kesepakatan.
Ada 2 syarat tercapainya kesepakatan, yaitu yang pertama, menerima alasan yang disampaikan pihak lain. Yang kedua, mengajukan tuntutan sampai mencapai titik temu. 2 syarat tercapainya kesepakatan. Bisa dimengerti dan dipahami ya siswa-siswi semuanya. Baik, yang berikutnya. Yang keempat, kita akan belajar tentang sapaan tuturan teks negosiasi. Silahkan kalian simak kembali informasinya ya. Sapaan atau pasangan tuturan. Ini adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Itu arti dari sapaan atau pasangan tuturan dalam negosiasi. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Ada contoh-contoh pasangan tuturan dalam negosiasi. Silahkan kalian simak, kalian lihat dan perhatikan, dan tentunya kalian pahami masing-masing. Yang pertama contohnya, mengucapkan salam, ya berarti nanti akan ada menjawab salam. Kemudian ketika bertanya, pastinya nanti juga ada jawaban ataupun tidak ada jawaban. Menjawab dan tidak menjawab ini. Kemudian contoh pasangan tuturan yang ketiga, meminta tolong. Nah, nanti akan ada yang memenuhi atau yang menerima permintaan ini. Kemudian yang keempat contohnya yaitu ketika meminta, nanti berarti akan ada yang memenuhi atau menerima permintaan. Sama halnya dengan tadi meminta tolong. Bisa dimengerti ya. Yang kelima, ada yang menawarkan, berarti nanti akan ada yang menerima atau menolak tawaran kita. Yang keenam, ketika kita mengusulkan sesuatu, tentunya lawan kita pun nanti akan menerima atau menolak usulan yang kita sampaikan atau yang kita ajukan. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Ini contoh-contoh pasangan tuturan dalam negosiasi. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kembali lagi silahkan kalian simak informasinya dari saya untuk penjelasan tentang KD 4.10. Yang kelima, kita akan belajar tentang pola-pola penyajian teks negosiasi. Ada 3 pola-pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama itu berpola dialog, kemudian yang kedua berpola narasi, yang ketiga berpola surat menyurat. Ada 3 pola penyajian teks negosiasi. Akan saya jelaskan satu persatunya. Silahkan kalian simak, kalian perhatikan, dan kalian pahami secara mandiri. Yang pertama, kita akan belajar tentang pola penyajian yang berbentuk dialog. Pola penyajian berbentuk dialog ini adalah
penyusunan teks negosiasi dalam bentuk dialog yang menggunakan kalimat langsung, di mana di dalamnya terdapat proses penawaran. Bisa dimengerti ya? Yang berikutnya ada pola penyajian berbentuk narasi. Nah, ini berbentuk narasi. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah kata narasi. Nah, kita terapkan dalam negosiasi. Kira-kira apa? Baik, langsung saja. Pola penyajian berbentuk narasi ini adalah teks negosiasi yang disusun dengan menekankan pada rangkaian waktu atau kronologi. Isi teks ini menceritakan suatu peristiwa yang di dalamnya mengandung dialog mengenai suatu penawaran. Jadi bentuknya itu adalah cerita tentang peristiwa pada saat negosiasi itu berlangsung. Yang selanjutnya, 3. Ada pola penyajian berbentuk surat menyurat. Dalam pola penyajian berbentuk surat menyurat ini ada informasinya di situ bahwa teks negosiasi dalam bentuk tulisan biasanya terdapat dalam bentuk surat penawaran kerjasama, kemudian surat lamaran pekerjaan, surat pemesanan, dan sebagainya. Ini informasi yang ada di dalam pola penyajian berbentuk surat menyurat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, itu saja mungkin informasi materi pada pertemuan kali ini. Ada sebuah pepatah yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Semoga ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan ataupun gambaran singkat hidup kalian ya. Jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Semoga bisa dijadikan bahan renungan untuk kalian semuanya. Baiklah siswa-siswi semuanya, untuk materi pada pertemuan kali ini tadi sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga kalian semuanya bisa memahami secara keseluruhan, dan apabila kalian belum bisa memahami, silahkan kalian bisa membuka tayangan video saya dari awal sampai akhir. Dan apabila ada informasi yang belum bisa tersampaikan oleh saya mohon maaf. Dan semoga pembelajaran kali ini, apa yang sudah saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin itu saja pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.